Makan dulu teman-teman. Biar sehat. Ayo eta, ide di mana maneh? Kerupuk kana topi. Apa nih ngarah minyak? Ngarah minyak na kana golf. Dibuka jeung naon euy? Tuh. Nah, uyah guys. Dagingan. Sok. Uyah di dagingan. Hampuranya saya aya we lah. Rencangan tengah dangu. Ameh jag-jag maneh dek marangul euy. Obat gaduh pincuk. Pesek jeung naon ubat mamna. Tinggal oden jeung naon. Anjir, gaduh jatah ubat. Kade teu mangul huina. Ih. Ieu sampo. Oh, masih keur kieu. Tuh. Nya tuh mah penting ompreng mah. Amunisi. Aming maneh beak dahar. Lapar sia mah anjir. Lapar ngeunah. Alah si Aming. Paul. Ketua kelompok Jabruk Basim. Anjing. Mantap guys. Admin ya. Admin ketua kelompok ompreng tuh. Nah, ini salah satu orang yang sering nongol nih. Kesang nih gitu anjir. Parah. Amis teuing. Alah. Nih buat teman-teman yang suka review kuliner, coba kulineran di tempat petani nih. Di kebun sambil kotor-kotoran. Karena tutup topi. Alah. Nih, ini si Ebot. Si Ebot. Mam Ebot. Hey, halo teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di seputar pertanian. Saya doakan semoga kita senantiasa selalu ada dalam kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas, apapun aktivitasnya itu. Nah, alhamdulillah saya barusan selesai melakukan proses pemanenan kentang dalam berbudidaya kentang. Nah, ini hasilnya sudah jadi makanan. Walaupun saya tidak review masa pengolahan, bukan pengolahan lahan, tapi proses pemeliharaan dari mulai pengaplikasian pestisida, penggemburan tanah yang kedua, pemberian air, tali, trik dan tips pengaplikasian pestisida dan lain sebagainya karena beberapa halangan. Nah, kita hanya tunjukkan panennya. Nah, ini hasilnya sudah jadi makanan. Alhamdulillah baru saja selesai. Nah, ini hasilnya. Emang benar. Hasilnya. Nah, ini dia video proses pemanenannya. Sambil kita pasarkan menunggu tengkulak yang datang. Ikuti terus tetap di seputar pertanian. Ubat mam heula nong. Bade panen. Aduh, panen naon ubat? Yuk. Keolah sekedap. Nah, teman-teman persiapan di rumah mempersiapkan nasi bungkus. Nah, baru sebagian selesai. Tuh. Menu makan siangnya pakai opor ayam dan gulai nangka. Kopi hitam, suplemen, dan rokok. Amunisi paling penting dalam setiap pekerjaan, kopi plus rokok. Rokok eta mah nyang kayak milarian deui mamah teh tuh gampil heulaanan. Iya wadahan ka dieu rokokna. Ya, kopina wadahan. Wadahan. Nah, teman-teman, pada akhirnya nanti kan dibawa ke sini. Nah, ini air minum kita sediakan 1 galon. Ya, rokokna wadahan.
Halo guys, kita panen. Nah, berangkat. Nah, teman-teman, sampai kita di lahan. Sekedar informasi, ini lahan dulu saya pernah memperlihatkan atau sedikit berbagi tentang cara menanam kentang di situasi dan kondisi di mana musim kemarau itu bukan hambatan. Nah, ini tanam sekitar bulan antara Oktober dan November. Ini kondisi kentangnya tuh. Saat itu saya menjelaskan bahwa keadaan air atau kekurangan air bukan masalah. Yang penting masih bisa diusahakan pada pola berbudidaya, apapun budidaya itu. Karena air sangat penting. Nah, tidak menunggu ideal sampai sekarang. Nah, alhamdulillah sekarang finish. Ming, urang mah paling emung mun geus panen kita, Ming. Geus jadi duitna sok dibagi-bagi. Ai tempo miarana lieur nyiar nu gawe, liar naon. Lieur urang mah. Urang pang tenarna teh. Aji, tenar naon. Kumaha amal-amalan. Ngalewat tuh beungeutna. Bijil kene hiji 5 hiji 7. Oh iya. Ayanya. Tuh. Nah, hiji 5 hiji 7 we. Udah geus asbo bibitna tuh, geus asal boga. Tuh. Nah, hiji 5 hiji 7 nya. Jadi teman-teman, jika kita nanam satu keluarnya 5 sampai 7 untuk kelas lokal. Jadi bukan bibit bersertifikat. Nah, seperti biasa, metode yang saya pakai untuk proses pemanenan ini adalah metode borongan yang biasa dengan istilah disebut jabrug. Nah, seperti ini. Jadi hitungannya tonase kali per kilo. Per kilo berapa? Kalikan tonase yang kita dapat untuk semua. Jadi bisa mempercepat kerja dan efektivitas waktu. Teman, inilah enaknya atau spesialnya ketika kita panen menggunakan metode jabrug. Jadi baru juga jam 7:30 pagi sudah hampir selesai. Kulan? Da enak nya abraskeun we. Abraskeun. Ieu teh kanu beureum heula kanu kanit beureum. Bibit mah mohon. Nah, gitu. Nah, kade bilih aya anu buru kacanak. Nah. Gitu. Jadi cepat lah. Cuman hitungannya itu per kilo. Tergantung jarak tanam. Bukan jarak tanam, maaf saya ralat. Tergantung jarak tempuh operasional yang dituju. Nah, jadi kita tidak perlu menata kembali karena mereka sudah terbiasa. Tinggal mereka menanyakan atau kita menyampaikan keinginan kita, pilihan kentang yang akan kita angkut sebagai sayur itu skala apa dan seperti apa. Nah, teman-teman, sudah hampir selesai. Tinggal sedikit lagi. Nah, jatuhnya ini kentangnya nih. Ya. ABC Super. Hebatnya. Ngal naon? Jamu. Iya, nasaku. Man. Dah, sekarang. Video deh, video. Iya, sobat. Untuk luas lahannya sendiri saya tanam
itu 700 meter jumlah luas total lahan, atau 50 tumak atau bata, atau 2 patok. Nah, perkiraan saya kemarin saya beli jumlah karung 30 untuk jumlah yang saya akan jualnya saja, tapi ternyata perhitungannya meleset. Nah, masih kurang, ini sudah dapat 30 karung, jadi kita beli lagi karung. Nah, ini kentang AL atau kentang yang paling besar kita pisahkan. Ini kita simpan untuk kebutuhan pribadi konsumsi. Siapa tahu tetangga nanti ada yang membutuhkan dan lain sebagainya, si Ubad. Nah, ya istilahnya kita simpan lah. Waktu itu untuk skala bibit saya tanam 1 kintal kurang. Kenapa? Karena jumlah bibit yang saya beli dari petani sini, dari lokal, itu ukurannya bervariatif antara ukuran M, L, dan lebih sedikit dari itu. Kalau dibilang XL terlalu besar. Sudah hampir selesai, sudah masuk jam setengah 8, tinggal sedikit lagi. Nah, sambil menunggu karung yang sedang dibeli, karena salah perhitungan itu tadi. Nah, Ubad ngutruk. Nah, tentang alasan kenapa saya memakai kanit merah, ini bekas kanit skala produksi pabrikan atau kentang keripik. Jadi seperti yang saya sering katakan, jadi petani itu harus taktis dan praktis. Nah, untuk skala bibit saya lebih memilih bahan yang ada. Kita upayakan supaya lebih taktis dan praktis, lebih hemat juga. Nah, sambil menunggu kita pisahkan dari yang kecil dan yang besar yang akan kita jual. Nah, kita ambil yang kecil saja dulu. Nah, kita ambil semua, tidak kita pisahkan ukurannya, karena nanti juga akan kita sortir kembali selama 2-3 kali penyortiran. Nah, satu persatu kita angkut. Nah, sambil menunggu kanit. Alhamdulillah teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin. Kumaha mah? Kengeng 40 kanit bangkar sedaya daya. Sareng tinu mangceng, alhamdulillah nu urang mah ya kima produksina. Bad nuju naon Ubad? Da ka dia kan teu HP-na. Duh. Bade mangul Ubad. Moal naha. Ih, berat. Nyasok. Nah, teman-teman, setelah selesai proses pemanenan kentang, alhamdulillah dari jumlah luas total lahan kita mendapat tonase kurang lebih 2 ton 300 untuk semua ukuran grade A, B, C dan lain sebagainya, termasuk skala bibit dan aresnya. Untuk penanaman kurang lebih saya lupa, tapi silahkan kalian cek pada tanggal 16 Oktober. Nah, di situ saya review proses penanamannya. Langsung berselang 2 hari dari proses penanaman, langsung kita upayakan dan segerakan seperti yang saya katakan di video dan vlog-vlog saya sebelumnya.
Jadi petani itu harus taktis, jangan terpaku pada satu hal yang tidak harus dan begitu perlu untuk dipikirkan. Nah, kita segerakan, upayakan dari mulai pengolahan lahan, pembersihan dari gulma dan lain sebagainya. 2 hari sudah selesai. Ini kita sedang melakukan proses penutupan pupuk kandang sebelum kita tanami. Nah, adapun pupuk kandang yang saya pakai seperti biasa berjenis pupuk kandang berjenis postal. Kenapa? Karena punya keunggulan dan lain sebagainya selain harganya yang ekonomis. Adapun banyak dan sedikitnya bisa disesuaikan, semakin banyak semakin baik. Adapun rata-rata untuk pemakaian berjenis pupuk postal ini disesuaikan dengan apa jenis tanaman yang akan kita tanam, seperti kol, apakah untuk bawang daun, apakah untuk kentang. Nah, biasanya lebih ringan itu lebih irit lagi pupuk yang dipakai. Untuk skala kentang misalnya kita biasa pakai 30 sampai 50 karung per jumlah luas total lahan 350 meter atau 1 patok atau 25 tumbak. Adapun untuk bawang daun saya memakai 20 karung, tergantung kualitas pupuk postal yang kita dapat, karena itu juga sangat berpengaruh pada jenis pakan dan berapa lama usia ayam pedaging yang dipotong dan diternakan di kandang tersebut. Makin lama kualitas kotorannya makin bagus. Untuk luas bedengannya sendiri seperti biasa saya memakai 1 meter bersih. Jadi untuk kotornya sebelum diambil oleh lebar cangkul itu 1,20 meter, 1,20 meter cm. Karena nantinya akan menghasilkan jarak tanam yang ideal untuk kita tanami bawang daun. Adapun untuk pengaplikasian pupuk kimia seperti SP36, agen hayati semacam PGPR, M21 yang berbahan aktif Pseudomonas, Bacillus, dan lain sebagainya itu bisa kita aplikasikan sambil berjalan. Tidak harus menunggu waktu yang sempurna dan ideal. Nah, pokoknya intinya harus taktis lah. Semakin cepat semakin bagus. Sekalian saya juga mau minta maaf untuk video penimbangan proses penarikan kentang ke pasarnya. Tidak saya videokan karena terkendala cuaca hujan deras. Maaf lah pokoknya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, sebelum video ini saya tutup, saya sedikit memberi informasi untuk tinggi dan rendahnya pola tutup si pupuk kandang yang biasa saya pakai. Itu bisa disesuaikan dengan keinginan. Patokannya tergantung kondisi tanah, lahan, dan cuaca saat kita akan menanam bawang daun tersebut. Lebih tebal, lebih bagus. Karena kenapa? Karena nantinya pas kita tanam si bawang daun tersebut, si akar bawang daun tidak akan langsung kena pada pupuk. Karena pada dasarnya yang akan memakan unsur hara dalam tanah adalah akar halus si tanaman bawang daun tersebut. Jadi bukan akar besarnya. Kurang lebih seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini lahan siap kita tanami.
Nah ini jadi nantilah kita bahas ulang secara singkat dan padat proses penanaman bawang daun. Seperti inilah kurang lebih hasilnya. Tuh. Oke, sebelum video ini saya tutup, balik lagi saya selalu berharap selalu ada hal dan nilai manfaat dan positif dari setiap video yang saya upload. Semoga menjadi bahan inspirasi, bahan pertimbangan. Sampai jumpa di lain waktu, lain video, dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Like jika kalian suka video ini dan dislike jika kalian tidak suka.